Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para hamba Allah, di hari Jumat yang mulia ini banyak amalan-amalan dan berbagai macam fadilah serta keutamaan bagi siapa yang melakukan amalan tersebut. Antara lain disukai kita dan disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Disebutkan dalam beberapa riwayat seperti hadis riwayat Imam Hakim dan Al-Baihaqi, dinyatakan hadis sahih. Bunyinya adalah man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, adha'a lahu minan nuri, memancar cahaya baginya antara ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa cahaya itu memancar dari tempat dia di mana membaca atau tempat di mana dia berada sampai ke Makkah. Di satu riwayat disebutkan cahaya itu memancar dari bawah telapak kakinya sampai menjulang anak-anak sama ke langit yang tinggi. Dan nanti di hari kiamat cahaya itulah yang akan menyinarinya, baik ketika di mahsyar ataupun ketika melewati sirat, yang di bawah sirat itu neraka jahanam yang sangat gelap gulita. Maka kita apabila membaca surat ini dengan penuh pemahaman dan penghayatan, tentu fadilahnya, keutamaannya makin tinggi dan makin istimewa. Dalam surat Kahfi ini ada 5 kisah. Kisah pertama, kisah setentangan pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi, semenjak ayat yang ke-9 sampai ayat ke-5. Pemuda-pemuda beriman istiqamah dalam keimanannya demi mempertahankan keimanannya, akidahnya, tauhidnya, karena mereka tidak sanggup melawan para pemimpin, para penguasa yang ada ketika itu. Maka mereka lari menyelamatkan keimanannya dan bersembunyi di gua. Terkenallah dia dengan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang bersembunyi di gua. Yang kedua, kisah setentangan orang yang Allah uji dengan kekayaan, yang disebut dengan Ashabul Jannah. Itu perumpamaan orang Allah uji dengan kekayaan yang melimpah ruah, tetapi dia sombong dan angkuh.
membusungkan dada, memandang remeh dan enteng orang lain, bahkan karunia nikmat yang Allah berikan itu dibawanya untuk menentang Allah dan tidak percaya kepada Allah. Itu kisah kedua. Kisah ketiga mengenai iblis, penciptaan Adam dan iblis. Bagaimana keangkuhan, kesombongan, kecongkakan iblis. Tidak maunya dia tunduk kepada penciptanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kisah keempat yang terkenal dengan kisah Nabi Musa, bergurunya Nabi Musa. Itu semenjak ayat yang ke-32 sampai ayat ke-43, ayat 60 sampai ayat 82, setentangan bagaimana seseorang betapapun tingginya ilmunya, maka tetap dia disuruh belajar dan belajar. Itulah Nabi Musa. Beliau pantang menyerah sebelum ketemu dengan guru yang dimaksud. Kisah ini kalau dipelajari oleh murid-murid kita tentu menjadi penyemangat, pemicu bagi mereka untuk jangan berhenti berilmu. Banyak tantangan, banyak rintangan untuk menjadi orang berilmu. Sementara kisah berikutnya, kisah setentangan seorang raja yang adil, yang bijaksana, yang disebut dengan Dzulkarnain. Di kisah ini diulang-ulang kita baca di hari Jumat. Alhamdulillah kita di sini, baik murid putra atau murid putra, mereka kita koordinir untuk membaca surat Kahfi ini di malamnya. Di malam hari, mudah-mudahan murid-murid kita di samping membacanya atau bahkan ada yang hafal, juga dapat merenungkan kisah-kisah yang tercantum dalam surat ini, karena kisah-kisah Al-Quran bukan hanya kisah, bukan hanya cerita begitu saja, tapi kisahnya tidak lepas pada petunjuk, tuntunan dan bimbingan bagi kita dalam kehidupan dunia ini. 5 kisah ini jika direnungkan semenjak kisah pemuda-pemuda demi menyelamatkan keimanannya, keistiqamahannya, mereka rela pergi meninggalkan segala-galanya, menyelamatkan diri ke dalam gua. Begitu juga kisah-kisah berikutnya. Tentu tidak mungkin kita akan menyampaikan kisah-kisah itu dalam khutbah yang pendek ini. Paling kita hanya dapat mengambil poin-poinnya saja. Untuk itu ringkasnya, di samping kita membaca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk memahami apa yang kita baca, mempelajarinya, merenungkannya, lalu mengambil petunjuknya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita sampaikan ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin, para hamba Allah, sebagaimana yang kita sebutkan dalam khutbah pertama tadi, bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar dibaca-baca lalu mendapat pahala, mendapat keistimewaan dan fadilah. Bukan. Tujuan pokok diturunkannya Al-Quran adalah untuk hudan, petunjuk. Selagi kita tidak pernah mau memahami, mempelajari, menghayati, merenungkan, atau yang disebut dengan tadabbur isi Al-Quran itu, kita tidak akan pernah tahu petunjuknya. Kalau kita tidak pernah tahu petunjuknya, bagaimana mungkin kita akan menjadikannya pedoman dalam hidup? Maka disebutkan oleh ulama, yang dikatakan beriman kepada kitab itu adalah, pertama, di samping meyakininya itu firman Allah, bacalah,
Yang kedua, usahakan menghafal. Yang ketiga, pahamilah, belajarilah apa yang dibaca. Yang keempat, amalkanlah. Dan yang kelima, usahakanlah menyebarluaskan isi kandungan Al-Quran itu. Semoga berfaedah untuk kita bersama. Apa yang kita sampaikan ini, wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.